Assalamualaikum, halo sobat. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya menuju Sabang dari Yogyakarta hanya dengan 2 juta rupiah saja. Ya, benar, 2 juta rupiah saja. Termasuk tiket pesawat, hotel, penginapan, makan, oleh-oleh, dan lain sebagainya. Namun, sebelum melanjutkan, sebelum saya bercerita, saya ingin memberi satu disclaimer terlebih dahulu ya teman-teman. Kenapa bisa cuma 2 juta rupiah saja? Yang pertama, dulu, tepatnya 1 tahun yang lalu, saya beli Unlimited Pass AirAsia. Jadi AirAsia punya program namanya Unlimited Pass. Sekarang juga mereka punya program lagi, saya lupa nama programnya apa. Dulu ceritanya saya beli program Unlimited Pass AirAsia ini harganya 1,6 juta rupiah. Dan dari uang 1,6 juta rupiah ini, dari Unlimited Pass yang saya beli, saya bebas melakukan penerbangan kemana saja menggunakan AirAsia Indonesia atau dengan kode penerbangan KIZ, di mana KIZ penerbangan AirAsia Indonesia ini terbang hingga ke Bangkok yang paling jauh, dan domestiknya terjauh hingga ke Jayapura. Tepatnya bukan ke Jayapura sih, ke Sorong, tepatnya ke Sorong. Nah, maka tiket ini, Unlimited Pass ini saya pakai menuju Medan. Jadi saya mengambil penerbangan YIA KNO, Yogyakarta Medan, Yogyakarta Kuala Namu. Ketika itu kalau nggak salah saya beli tiketnya itu cuma 230 sekian. Itu saya cuma bayar airport tax saja ya. Jadi penerbangannya itu benar-benar gratis. Saya hanya membayar pajak bandara saja. Setelah itu ya saya terbang ke Medan. Nah, kalau misalnya teman-teman mau saya cerita tentang bagaimana cara nyari tiket pesawat murah, komen aja, nanti akan saya buatkan video khusus bagaimana saya mencari tiket penerbangan murah. Nah, seperti itu. Oke, nggak usah berpanjang lebar. Di video kali ini saya akan bercerita bagaimana saya traveling hingga ke titik 0, ke kilometer 0 Indonesia di Sabang hanya dengan 2 juta rupiah saja. Baik, langsung saja kita mulai videonya. Terima kasih. Ya, perjalanan kita mulai dari Yogyakarta. Sebenarnya dari Klaten. Cuman dari Klaten ke Jogja itu nggak ada jadwal KRL yang pas. Harusnya naik KRL dulu nih, terus habis itu ke Jogja. Nah, habis itu nyambung dengan kereta bandara. Cuman ketika itu nggak ada jadwal KRL yang pas. Dan ketika itu hari Jumat juga. Jadi saya pengennya sholat Jumat dulu di Jogja. Nah, makanya saya ke Jogja dulu untuk sholat Jumat, kemudian cus ke bandara YIA. Nah, ini perjalanan keretanya ya, dari stasiun Tugu ke YIA. Ini lumayan bagus dan cepet juga, sekitar 40 menit gitu nyampe. Padahal kalau naik mobil itu bisa sampai 1,5 jam. Nah, jadi paling bener itu naik kereta kalau ke YIA dari Jogja kota. Nah, seperti itu. Welcome to Yogyakarta International Airport, passenger. Akhirnya, setelah 40 menit kita sampai di YIA. Setelah keluar dari stasiun bandara, kita naik 1 level menuju lantai keberangkatan. Kemudian kita menuju ke check-in area. Nah, di check-in area ini bukan penumpang pun masih bisa masuk ya ke dalam area check-in ini. Nah, setelah kita melewati security checkpoint, kita langsung menuju ke airside. Kita menuju ke gate keberangkatan. Ini bagus banget bandara YIA. Tidak lupa kita air spotting, kita lihat lalu lalang pesawat. Dan akhirnya kita boarding. Kita masuk ke pesawat dan cari kursi kita. Nah, ini kita persiapan berangkat. Sebentar lagi take off. Satu, 2, 3. Nah, bandara YIA ini persis di samping laut selatan. Jadi ketika kita take off, kita pasti akan dapat pemandangan laut yang luar biasa.
Nah, beruntungnya hari ini cuaca cerah, teman-teman. Tidak ada mendung sama sekali. Jadi dari awal hingga landing di Medan, pemandangannya indah, seru parah. Nah, teman-teman lihat aja video ini ya. Di tengah perjalanan, ya makanlah. Sebelumnya saya sudah pesan makan. Nah, ini chicken rice. Ini salah satu makanan favorit saya di AirAsia. Nah, sebenarnya untuk makan yang paling enak yang pernah saya makan di seluruh penerbangan AirAsia maupun Indonesia hingga AirAsia luar negeri, itu makanan paling enak itu ada dua, nasi taliwang sama nasi lemak panasir. Itu dua makanan yang paling saya favoritkan di AirAsia. Nah, ini kita lihat pemandangan di atas Pulau Sumatera ini, teman-teman. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kita sudah berada di atas Medan. Kita udah di atas Sumatera Utara tepatnya ya, bukan Medan. Nah, di sebelah kiri di luar jendela itu Danau Toba. Luar biasa. Ini baru pertama kali saya melihat Danau Toba dari atas awan. Saya hanya bisa mengagumi. Ternyata indah banget Danau Toba dari atas sini. Kurang lebih saya menikmati Danau Toba ini sekitar ya 15 menit 20 menit ada lah. Jadi selama 15 menit 20 menit itu, wow, saya melihat matahari terbenam plus dinikmati oleh pemandangan Danau Toba. Masya Allah, luar biasa banget. Nah, ini kita sambil menunggu landing di Bandara Kuala Namu di Deli Serdang dekat Medan. Ini pemandangannya masih Danau Toba ya. Luar biasa, bagus banget. Approaching, kita sudah mau landing di Kuala Namu. Sepertinya pilot sudah mulai menurunkan ketinggian. Ya, ini udah mau landing. Nah, kebetulan di samping saya itu ada ibu-ibu yang ramah banget, baik. Dia ngajak saya ngobrol. Katanya, mau kemana bang? Ya saya jawab aja, saya mau ke Aceh bu, jalan-jalan. Nah, terus akhirnya kita cerita-cerita. Ternyata ibu itu habis liburan dari Jogja dan liburan di Jogjanya gratis. Saya juga bales. Saya juga gratis ini bu, naik AirAsia-nya, cuman bayar pajak bandara doang. Nah, terus akhirnya obrolan kita berlanjut, seru lah pokoknya ngobrol sama ibu-ibu di samping saya ini. Oh, sama kayak saya berarti. Nah, kita sambil menunggu landing di Medan.
Ya, akhirnya setelah 3 jam penerbangan, 3 jam pula kita menikmati pemandangan di atas awan, akhirnya kita sampai di Bandara Kuala Namu. Ya, nonton. Dan akhirnya kita tiba di Bandar Udara Internasional Kuala Namu. Kita menuju ke ruang kedatangan untuk melanjutkan naik Damri ke full bis karena kita masih ada perjalanan 12 jam sampai 13 jam menuju Aceh menggunakan bis. Nah, ini menurut saya teman-teman ya, mungkin teman-teman boleh komen juga. Menurut saya nih Bandara Kuala Namu kok kayak KLIA 1 ya bentuk-bentuknya. Saya jadi keinget gitu, pernah landing di KLIA 1, pernah take off dari KLIA 1 juga. Itu tipikal bandaranya mirip gitu kayak Kuala Namu. Mungkin teman-teman boleh komen juga. Iya nggak sih? Mirip nggak sih KNO sama KLIA 1? Nah, kita udah nyampe di KNO. Kita keluar, kemudian kita nyari Damri untuk ke kota. Sebenarnya ada banyak pilihan ya. Ada Damri, kemudian teman-teman bisa pesen taksi online juga atau taksi bandara juga banyak. Bisa juga menggunakan kereta bandara karena saya tidak terlalu buru-buru. Ya masih ada 3 jam lagi sebelum saya berangkat ke Aceh, makanya saya naik Damri aja. Relatif murah soalnya, cuma 30. Kalau naik kereta bandara 70.000. Nah, ini akhirnya sampai nih di pool bis Kurnia. Kita naik bis Kurnia, tiketnya itu 200.000 ya. Nah, setelah jam 10 kita mulai meninggalkan kota Medan menuju Banda Aceh. Tepat jam 10 berangkat. Nah, ini udah jam 11 kurang dikit. Ini kita sudah masuk ke daerah-daerah Binjai. Ini bisnya gaspol karena jalannya lumayan sepi malam-malam kayak gini ya. Nah, akhirnya lihat aja nih, kanan kiri sepi banget. Ini belum sampai pedalaman Aceh loh ya. Jam 5.44 kita berhenti di salah satu masjid di Provinsi Aceh. Saya tempatnya kurang tahu ya, ini di kota mana. Dan ini yang salah satu saya suka dari bis Aceh. Ketika sholat subuh pasti berhenti. Dan akhirnya kita sholat sekitar 10 menit kurang lebih ya. Saya berharapnya depan tuh ada kayak warung gitu. Saya lapar banget. Nah,
habis subuh saya nggak bisa tidur karena udah cukup nyenyak tidur semalam. Ini sekitar jam 6:30 kalau nggak salah. Oh ya benar, jam 6:30 kan. Di jam 6:30 kita menikmati pemandangan keluar jendela bis dan luar biasa bagus-bagus pemandangannya. Oke, kita sudah sampai di Terminal Batoh, Banda Aceh itu sekitar 9:30. Karena kita kapalnya jam 11, maka kita langsung gaspol ke pelabuhan Ulele kalau nggak salah nama pelabuhannya. Nah di terminal itu tuh ada yang nawarin taksi, tapi saya buka dulu lah GrabCar sama GoCar gitu, berapa harganya. Nah di GrabCar GoCar itu 50 harganya. Nah ya udah saya tawar, mau nggak kalau di GrabCar di GoCar 50 bang. Nah akhirnya abangnya tadi mau 50 nganterin kita ke pelabuhan. Nah ini ceritanya kita sudah mau berangkat, kita sudah beli tiket. Kita berangkat jam 11 dan sebelum berangkat kita tadi sempat beli makan dulu karena kita belum makan cuy, belum sarapan, semalam juga makannya dikit saya. Nah ini kita menuju ke dek paling atas. Di dek paling atas tuh biasanya ada meja. Nah kita nyari meja biar kita nyaman lah makannya ya, biar enak makannya. Kita makan sambil menikmati pemandangan laut. Nah ini adalah dek atas. Oh belum. Ini sebelum dek atas. Kita masih ada satu dek lagi. Nah ini dia dek yang atas. Di sini menurut saya asik ya. Kita bisa ngeliat laut, kemudian kita bisa merasakan angin laut juga, dan itu seru banget. Ya inilah pemandangan laut lepas dari Pulau Sumatera. Kita menuju Sabang. Perjalanannya kurang lebih sekitar 2 jam sih, 1,5 jam sampai 2 jam lah perjalanannya, sekitar 30 km gitu. Setelah naik 3 jam, naik berapa jam? 13 jam. Akhirnya kita nyampe di Banda Aceh dan kebetulan ya langsung dapat gojek aja, gojek sih, GoCar lah ya. Dapat GoCar aja, terus kita nyebrang. Ini sekitar 2 jam lah kita nyebrang. Itu Pulau Sabangnya udah kelihatan, Pulau W namanya. Kayaknya udah kelihatan, nanti kita berlabuh di sana. Nah ini akhirnya setelah perjalanan hampir 24 jam dari Yogyakarta ke Banda Aceh, kemudian ke Sabang, akhirnya terbalas sudah capek kita. Ya, nanti kita ketemu lagi di Sabang. Itulah perjalanan kita dari Yogyakarta menuju Sabang. Mantap, Indonesia luar biasa. Dan ini cuy, di kapalnya ada azan. Masya Allah, emang Aceh ini luar biasa. Nggak ada bank konvensional, semuanya syariah bang di sini. Mantap, memang Aceh ini. Ya akhirnya kita sampai di pelabuhan Sabang. Saya lupa nama pelabuhannya apa. Nah ini kita nunggu bongkar muat kapalnya dulu. Kita jalan keluar. Nah tadi itu kita diampiri sama bapak-bapak gitu, nawarin rental motor. Ya kita butuh juga sih. Akhirnya di situ ada kawan saya nih yang orang Tangerang nih. Dia katanya jago gitu nego-negoan. Kalau lihat di Google itu harga standarnya itu antara 70 sampai 90 tergantung motornya lah. Nah ini bapaknya nawar 80. Nah kita kan mau nyewa 2 motor untuk 2 hari. Ya udah kita pasin 300, mau nggak pak 2 motor 2 hari. Ya bapaknya juga mau dan menurut saya worth it juga sih. Karena motornya Vario 125, motor yang cukup bagus lah. Kita sampai di Sabang cuy.
Nah, inilah Sabang, ujung Indonesia. Dan ini kita menuju ke hotel. Terima kasih sudah menonton video part 1 saya. Nanti kita akan lanjutkan videonya di part kedua.